Perempuan Indonesia, kita ketemu lagi di Ruang Perempuan. Kita ngobrolin lagi tentang kemajuan teknologi, di mana saat ini mudah sekali kita mengakses apapun informasi di sosial media lewat internet kita. Nah, yang tidak kalah menarik di akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang mungkin terjadinya pembunuhan, terjadinya pemerkosaan, terjadinya pelecehan karena begitu banyaknya tontonan-tontonan bebas yang membuat otak kita ini menjadi kotor. Nah, kita diskusi nih. Ada Mbak Ratna. Ketemu lagi ya Mbak Ratna Ya. kita. Beliau adalah pakar hukum dan kita pengen tahu nih sebenarnya ada nggak ya yang menjerat pasal-pasal hukum terkait dengan tontonan kalau kita bicara tentang pornografi gitu ya, Iya, Mbak Ratna betul-betul ya. atau mengakses situs-situs porno gitu Nah, ya. itu tuh sebenarnya gimana sih Mbak Ratna? Kalau sekarang ini kan kita sebenarnya prihatin banget. Kita buka sosial media saja tontonan-tontonan porno itu sudah banyak gitu ya Mbak, gitu kan. Kadang-kadang kita nggak perlu sulit untuk mencari lagi dibandingkan beberapa tahun yang lalu gitu Iya, kan. betul. Nah, kayak kalau yang kayak gini nih sebenarnya pelindungannya di mana dan Iya. apakah kita bisa ya melakukan satu bentuk apa sih Mbak tindakan hukumnya seperti Iya, apa betul gitu ya. loh Mbak, gitu kan. Jadi bicara tentang undang-undang pornografi, ini sebenarnya pembuat undang-undang atau DPR itu sebenarnya udah lama sekali ya, tahun 2008 Mbak Tutut. Jadi Ya. mungkin boleh Oke. dibilang undang-undang ini mungkin sudah ketinggalan zaman dengan peradaban yang ada sekarang Iya, nih. yes. Ya jadi teman-teman kadang-kadang sangat miris sekali ya kita lihat ya orang nonton video porno tuh sekarang nggak perlu, kalau dulu mungkin pakai Kita harus pergi kemana dulu nyewa ini ya, nyewa harus itu, sekarang sewa gitu ya. di HP sendiri Udah nonton, gampang udah gitu. gampang gitu. Jadi emang sangat undang-undangnya mungkin perlu dilihat lagi, diperbaharui atau diamandemen ya. Tapi bicara tentang tadi nih jerat hukum apa sih yang bisa diberikan terhadap orang yang mengakses situs porno atau nonton film porno. Nah, perlu teman-teman ketahui, Mbak Tutut juga ya saya sampaikan. Pornografi atau undang-undang pornografi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Undang-Undang pornografi. 44. Intinya apa? Berdasarkan undang-undang itu yang bisa kita simpulkan, nonton film porno untuk kepentingan pribadi itu tidak bisa dipidana. Jadi Untuk kepentingan pribadi ya. Jadi Oke. sepanjang itu dia menyimpan video itu untuk diri sendiri, untuk tontonan sendiri, maka dia tidak dapat dipidana gitu. Artinya gini Mbak, ketika kita download nih gitu ya, kita nonton gitu ya. Kemudian kan kita nikmatin sendiri, itu tidak dapat dipidana apapun. betul. Tapi kemudian setelah kita nonton, kemudian ada satu hasrat tertentu dan kemudian dia memaksa seperti kasus yang kemarin juga terjadi betul, sampai kasusnya salah satu oknum polisi gitu ya. Karena gairahnya yang begitu tinggi, kemudian dia harus mengajak untuk orang melakukan tindakan asusila gitu kan. Betul ya. Itu kan berarti gimana tuh Mbak? Iya. Jadi gini ya. Gemes juga kan Sebenarnya Mbak memang gitu kan. ya, karena pornografi ini kayaknya juga jadi candu, Iya, terus kemudian betul. juga tidak semua orang tua itu aware dengan adanya film atau tayangan yang memang Iya. dilihat dari usia, nggak semua ya, kadang-kadang ya orang tua tuh yang aware harus ada parenting guideline atau harus didampingi kalau nonton seperti itu gitu ya. Tapi sejatinya konten yang berbau porno atau nonton film porno sebenarnya di masyarakat Indonesia ini masih tabu loh Mbak Tutut, karena bertentangan dengan norma kesusilaan. Ya kalau gitu. kita Kalau bicara dengan norma budaya loh Mbak, budaya Indonesia, budaya ketimuran itu kan sangat-sangat menata sekali tentang etika itu. Betul, Tapi kan sekarang dengan kemajuan teknologi orang begitu mudahnya untuk mengakses, dia sudah tidak kesulitan lagi, maka apapun bisa dia dapatkan. Nah kita juga tidak sadari ketika kita banyak menonton film porno itu sebenarnya merusak otak kita gitu loh Mbak, dan sehingga itu sudah mencandu. Kalau sudah mencandu itu kayak melebihi dari orang
ngedrugs gitu Mbak. Itu apalagi kalau ditonton sama anak-anak kecil Apalagi ya. kalau anak-anak Betul, remaja betul, gitu kan, betul. belum lagi kalau anak-anak kecil Betul, gitu kan. betul. Nah sebenarnya ini yang menjadi concern kita, siapa sih yang bisa melindungi ini gitu ya Mbak? Iya, gitu benar kan. ya, ya. Kalau kita bicara tadi Mbak ada undang-undang pornografi tahun 2008. Kenapa undang-undang pornografi 2008 sekarang sudah 2021 tidak sesegera mungkin sih ini untuk dilakukan satu revisi gitu Iya, ya, betul, betul. direview gitu ya. Kemudian Kementerian Kominfo gitu ya, yang punya hak atas hak itu semua, kenapa membiarkan ini? Ataukah seperti apa sih sebenarnya ya Mbak Iya, Ratna? memang ya. Kalau dari jalur hukum ataupun dari perspektif Mbak Ratna di bidang hukum gitu Iya, ya iya, Mbak, iya, ataupun kita nggak usah bicara hukum deh Mbak gitu kan. Yang sebenarnya punya kewajiban, yang maksudnya bukan kewajiban, yang punya power gitu ya untuk mengatur ini siapa sebenarnya? Iya, Mbak? sebenarnya balik lagi apapun media atau tayangan yang disaksikan terutama anak-anak yang masih di bawah umur, ada baiknya jika tayangan itu merupakan tayangan dewasa, harusnya orang tua mendampingi. Tidak mesti orang tua atau ada orang lain yang lebih tua itu mendampingi gitu ya. Alangkah baiknya jika orang tua memberikan batasan-batasan sampai sejauh mana sih seorang anak boleh mengakses internet. Tapi dalam kali ini mungkin yang bisa saya sampaikan adalah sebenarnya kalau kita nonton film porno ya, apakah itu dilarang? Apakah bisa dikenakan sanksi pidana? Tentu enggak. Larangan itu hanya berlaku jika seseorang itu memproduksi film porno, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan. Nah, jadi undang-undang tuh larangannya sebatas itu. Jadi sepanjang itu untuk kepentingan sendiri, kepentingan pribadi, tidak disebarluaskan, maka itu bukan menjadi unsur tindak pidana gitu. Nah, pada prinsipnya sebenarnya di sini nonton film porno aja sih sebenarnya tidak dapat dipidana. Tapi pada saat Anda menyebarkan video itu, ya kalau untuk disimpan sendiri nih di handphone sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya menyebarkan, nah baru kena pidana. Jadi pidananya menurut Undang-Undang Pasal 31 itu paling lama 4 tahun dan dendanya 2 miliar. Nah, gitu. kalau menyebarkan kemudian tidak ada protes dan kemudian yang disebarkan yang menerima tadi juga menerima dengan senang hati, apakah itu bisa juga dikenakan sanksi pidana, Mbak? Yang menyebarkan tidak. Seumpama saya nih, saya menyebarkan ke Mbak Ratna, Mbak Ratna menerima, dan Mbak Ratna santai aja menerima itu, kan nggak bisa juga apakah bisa dikenakan sanksi? Yang menyebarkan, saya bisa kena. Yang menyebarkan, gitu kan? Kalau saya diem aja, tidak menyebarkan lagi kepada pihak lain, ya tidak mendistribusikan, ya undang-undang bilangnya seperti itu, maka tidak apa-apa karena disimpan di tempat saya sendiri gitu. Karena disimpan di Mbak Ratna. Tetapi ketika saya sendiri menyebarkan dan tidak ada yang tahu kan paling Mbak Ratna gitu ya. Bagaimana tindak pidana itu bisa kena ke saya gitu. Jadi kan? Memang di sini pentingnya laporan masyarakat ya, terutama untuk hal-hal yang sifatnya viral. Mbak Tut mungkin mesti tahu ada artis ya, kemudian dia juga diperiksa karena handphonenya hilang. Makanya teman-teman mungkin saran saya adalah berhati-hatilah ya nyimpen sesuatu, apalagi di handphone ya, kita kan nggak tahu kadang handphonenya itu hilang atau handphonenya itu kemana gitu. Jadi sangat susah ya untuk untuk di-trace. Tapi balik lagi memang peran polisi terutama di cybercrime yang bisa menentukan siapa nih yang pertama kali mendistribusikan. Jadi orang tersebut yang akan dikejar, diusut gitu ya, siapa kasus itu diangkat gitu ya. Iya benar. Jadi teman-teman kepolisian yang ada di divisi cybercrime, nah mereka yang akan memeriksa karena memang mereka yang memiliki keahlian untuk memeriksa hal tersebut, untuk kasus tersebut. Artinya kalau seumpama nih Billy bikin nih film gitu kan, kemudian Billy share ke saya share ke Mbak Ratna gitu kan, yang nge-share Billy sendiri, dia yang bikin, dia yang seneng-seneng dia share gitu kan, yang sebenarnya karena mestinya Billy dong yang membuat, yang membuat Billy dong ya, yang membuat gitu ya. Ini Billy siapa nih? Billy sahabat saya, Billy sahabat kita bersama ya. Oke, jadi itu sih Mbak Tutut penjelasan dari saya. Jadi teman-teman viewers pastikan jika menyimpan sesuatu
yang bisa merugikan teman-teman atau menjerat teman-teman dalam satu proses yang rumit, ya permasalahan hukum, baiknya jangan. Ya pastikan akses-akses tersebut juga dibatasi, apalagi kalau bisa diakses oleh anak-anaknya, anggota keluarga, itu nanti yang tadi Mbak Tutut bilang tuh ada apa addicted atau penyakit-penyakit apa ya kalau anak-anak itu belum siap gitu ya Mbak ya. Betul. Gitu. Ya, oke. Artinya kalau kita bicara masalah ini seolah simple gitu ya, tapi mentalitas bangsa kita ini akan menjadi rusak ketika kita banyak sekali melakukan tontonan pornografi tanpa kita sadari, karena otak kita ini sudah rusak gitu kan. Nah, sekarang siapa yang menjadi tugas ini semua? Ya kita masing-masing lah. Semuanya. Bangun kesadaran mental ya, terutama kita mau tidak mau tuntutannya perempuan sebagai ibu, perempuan ini sebagai orang yang bisa mengawasi putra-putrinya, dan kita pun juga menumbuhkan kesadaran bagaimana sikap mental yang positif itu harus dibangun agar kita bisa memilah mana yang layak untuk ditonton, mana yang layak untuk tidak ditonton. Ketika orang pun terpaksa harus menonton, tolong diberikan satu edukasi sebenarnya, background kenapa ini dilarang. Jangan sebatas dilarang, karena kalau kita hanya sebatas dilarang dan kita tidak tahu latar belakang atau alasannya, maka dia akan semakin mencari tahu itu, dan ketika menemukan keasikan, dia sudah akan lupa, nasihat kita tidak akan bisa didengar. Sudah terlambat ya. Betul. Jadinya ya. Nah, perempuan Indonesia, terima kasih banyak atas obrolan kita. Ketemu kita di lain kesempatan. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Kami butuh masukan-masukan ataupun juga pendapat atau usulan untuk kita bisa diskusi lagi tentang perempuan di Kanal 3 di Ruang Perempuan. Bye. Terima kasih.